Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Mawardi MAG selaku dosen mata kuliah pengembangan model pembelajaran kontemporer, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3, kelompok pengajaran sosial, akan mempresentasikan makalah kami. Makalah kami terdiri dari 5 tema yang nanti masing-masing akan dipresentasikan oleh rekan-rekan kami. Selamat mendengarkan. Kelompok model pengajaran sosial. 1. Model bermain peran atau role playing. Bermain peran adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang diperankan. Sedangkan menurut Kadaryono dalam jurnal online, bermain peran merupakan suatu aktivitas yang dramatik, biasanya ditampilkan oleh sekelompok kecil siswa yang bertujuan mengeksploitasi beberapa masalah yang ditemukan untuk melengkapi partisipan dan pengamat dengan pengalaman belajar yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman mereka. Doyo 2009. Adapun langkah-langkah dalam bermain peran, yang pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. 2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 3. Guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing beranggotakan 5 atau lebih. 4. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 5. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. Yang keenam, masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. 7. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja untuk membahas atau memberi penilaian atas penampilan masing-masing kelompok. 8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. 9. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara umum. Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah 1. Dapat memberi kesan pembelajaran yang kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. 2. Bisa menjadi pengalaman belajar menyenangkan yang sulit untuk dilupakan. 3. Membuat suasana kelas menjadi lebih dinamis dan antusias. 4. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. 5. Memungkinkan siswa untuk terjun langsung memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Adapun kekurangannya yaitu 1. Banyaknya waktu yang dibutuhkan. 2. Kesulitan menugaskan peran tertentu kepada siswa jika tidak dilatih dengan baik. 3. Ketidakmungkinan menerapkan rencana pembelajaran jika suasana kelas tidak kondusif. 4. Membutuhkan persiapan yang benar-benar matang yang akan menghabiskan waktu dan tenaga. 5. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui model ini. Model mitra belajar partner in learning.
Pengertian model mitra belajar partner and learning. Model mitra dalam pembelajaran merupakan kelompok model pengajaran sosial. Kelompok ini muncul karena adanya suatu anggapan mengenai tabiat dasar manusia sebagai makhluk sosial dan cara mereka belajar. Salah satu kelompok model ini adalah mitra-mitra dalam pembelajaran, di mana siswa bekerja sama dengan teman atau berkelompok di dalam memecahkan masalah. Jadi dapat dikatakan bahwa model mitra-mitra dalam pembelajaran ini disempurnakan menjadi model investigasi kelompok. Investigasi kelompok merupakan sebuah bentuk pembelajaran kooperatif yang berasal dari John Dewey, kemudian dikembangkan oleh Telan dan diperluas serta dipertajam oleh Shlomo Yael Sharan dan Rachel Lazarowicz. Model ini melibatkan siswa sejak dari perencanaan, baik di dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Investigasi kelompok dapat membangun nilai-nilai pendidikan, di antaranya melalui proses demokratis. Tujuan model mitra belajar partner and learning. Yang pertama adalah sinergi yang ditingkatkan dalam bentuk kerjasama akan meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar daripada lingkungan kompetitif individual. Yang kedua, setiap anggota kelompok kooperatif saling belajar satu sama lain. Ketiga, interaksi antar anggota akan menghasilkan aspek kognitif. Keempat, kerjasama antar anggota kelompok yang dapat meningkatkan perasaan positif, menghilangkan penyendirian, membangun hubungan, dan memberi pandangan positif terhadap orang lain. Kelima, kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan harga diri setiap anggota kelompok, sehingga akan lebih dihormati dan dihargai oleh orang lain dalam sebuah lingkungan. Keenam, meningkatkan kapasitasnya untuk bekerja sama secara produktif yang berguna bagi skill sosial mereka secara umum. Ketujuh, melalui pembelajaran kooperatif, setiap siswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam bekerja sama. Model pengajaran, model mitra belajar atau partner in learning, menyajikan sebuah masalah yang memancing perhatian dan kehibaan siswa. Aktivitas kelompok muncul dalam jumlah struktur eksternal minimalis yang diberikan oleh seorang guru. Peran guru dalam investigasi kelompok yaitu sebagai konselor, konsultan, dan pemberi kritik yang ramah. Kelebihan model mitra belajar. Siswa menjadi lebih aktif, diskusi menjadi lebih aktif, tugas guru akan lebih ringan. Siswa yang nilainya tinggi diberikan sebuah penghargaan yang dapat mendorong semangat belajar siswa. Setiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda sehingga tidak mudah untuk mencari jawaban dari kelompok lain. Kemudian kekurangan model mitra belajar.
akan membutuhkan waktu yang lama. Siswa cenderung ribut sebab peran seorang guru sangat sedikit. Biasanya siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan hasil temuannya kepada temannya. Model investigasi kelompok atau group investigation. Model pembelajaran investigasi kelompok dirancang oleh Herbert Stellen, selanjutnya diperluas dan diperbaiki pada tahun 1970-an oleh Shlomo dan Yael Sharan dari Universitas Tel Aviv, Israel. Model pembelajaran investigasi kelompok merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan antara 5 atau 6 siswa yang heterogen. Kelompok dengan anggota yang tidak terlalu banyak tentu saja akan mendinamiskan kegiatan dalam belajar sehingga setiap anggota akan merasa menjadi bagian dari kelompok yang bertanggung jawab. Penyusunan kelompok oleh guru dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya masalah kesenjangan dalam kemampuan antar kelompok. Unsur-unsur model investigasi kelompok. Ada 4 unsur. Yang pertama adalah sintagmatik. Yang kedua, sistem sosial. Yang ketiga, prinsip reaksi. Yang keempat, sistem pendukung. Keempat hal ini saling berkaitan dan berhubungan. Langkah-langkah model investigasi kelompok. Jadi untuk menentukan investigasi kelompok ada langkah-langkah yang hendaknya dilaksanakan. Yang pertama adalah memilih topik. Yang kedua, perencanaan kooperatif. Yang ketiga adalah implementasi. Yang keempat, analisis dan sintesis. Yang kelima, presentasi hasil final. Dan yang keenam adalah evaluasi. Pembelajaran investigasi kelompok mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, dapat dipakai untuk mewujudkan tanggung jawab dan kreativitas siswa, baik secara perorangan maupun individu. Yang kedua, membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran dan berorientasi menuju pembentukan manusia sosial. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan guru sehingga dapat membangun pengetahuan siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang keempat, yaitu model penelitian hukum. Menurut Donald Oliver dan James B. Sheffer, ini menyampaikan pengertian model penelitian hukum, yaitu menggagas suatu gaya penelitian untuk membantu siswa belajar berpikir sistematis mengenai isu-isu kontemporer. Model ini mengharuskan siswa merumuskan isu-isu tersebut sebagai persoalan kebijakan publik dan menganalisis posisi mereka sendiri. Kemudian, bagaimana tahapan-tahapan model
pembelajaran penelitian hukum ini. Tahapan yang pertama adalah identifikasi kasus. Di sini guru memperkenalkan materi suatu kasus. Kemudian guru mereview fakta-fakta yang ada. Langkah yang kedua atau tahapan yang kedua ialah identifikasi isu. Di sini dalam tahapan identifikasi isu, siswa membuat sintesis atau fakta-fakta dan isu-isu kebijakan publik. Siswa memilih satu isu kebijakan publik untuk didiskusikan. Kemudian siswa juga mengidentifikasi nilai dan konflik. Dilanjutkan, siswa mengenali fakta dasar dan permasalahan seputar definisi. Lanjut pada tahapan yang ketiga, yaitu pemilihan posisi. Di sini siswa mengartikulasi posisinya, kemudian siswa juga mengungkapkan prinsip dasar dan nilai dari nilai sosial atau konsekuensi suatu keputusan hukum. Langkah yang keempat ialah eksplorasi sikap, pendirian, dan argumentasi. Pada tahapan ini, siswa menjelaskan nilai-nilai yang dilanggar. Siswa membuktikan konsekuensi prinsip yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Siswa membuat prioritas. Siswa menegaskan prioritas dan memaparkan minimnya pelanggaran di dalam. Kemudian langkah yang kelima yaitu penegasan dan kualifikasi prinsip. Di sini pada tahapan ini siswa menegaskan posisinya serta alasan memilih posisi tersebut. Kemudian juga siswa mengualifikasi posisinya. Ini pada tahapan yang kelima. Pada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan yang keenam, yaitu uji asumsi faktual di balik posisi yang dianggap terbalik. Kegiatan siswa pada tahapan ini adalah mengidentifikasi asumsi faktual dan menentukan apakah asumsi tersebut relevan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya siswa menentukan konsekuensinya dan menguji validitas aktualnya. Ini kegiatan-kegiatan yang ada pada tahapan yang keenam, yaitu uji asumsi faktual di balik posisi yang dianggap terbaik. Itulah tahapan-tahapan model penelitian hukum. Kemudian model penelitian hukum ini memiliki kelebihan dan kelemahan atau kekurangan. Model pembelajaran penelitian hukum ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, memotivasi siswa untuk aktif menganalisis sebuah kasus sehingga tidak mudah menentukan sikap dan menyimpulkan tanpa dasar. Kemudian kelebihan yang kedua, dapat memotivasi siswa untuk berdebat secara aktif dan memberi argumen
logis dan rasional sehingga meningkatkan kemampuan verbal siswa. Kelebihan yang ketiga, mengembangkan keterbukaan, menghargai perbedaan pendapat. Pada model penelitian hukum ini juga memiliki kelebihan yang keempat, yaitu mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa tentang sebuah kasus. Kemudian yang terakhir, banyak isu sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga model ini mudah diterapkan untuk setiap kompetensi dasar. Kemudian kelemahan yang ada pada model pembelajaran penelitian hukum. Yang pertama adalah membutuhkan implementasi yang cukup lama karena perubahan metode pembelajaran sebelumnya yang tidak menuntut keaktifan siswa, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses pembelajaran ini. Kemudian juga mempunyai kelemahan yang kedua, yaitu sulit untuk mengarahkan argumentasi siswa pada awalnya karena tidak semua siswa ini mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi debat kusir karena terjadi diskusi-diskusi yang pada waktu-waktu sebelumnya tidak memiliki dasar materi-materi tentang isu-isu atau kasus-kasus yang dibahas, sehingga bisa menimbulkan diskusi-diskusi yang mengarah pada debat kusir. Demikian model penelitian sosial. Penelitian ialah usaha menarik kesimpulan yang bisa dipercaya kebenarannya, dilakukan secara sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Dilansir dari Wikipedia, adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan yang dirancang guna menambah pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik sosial. Istilah sosial ini mengacu pada hubungan antara orang-orang, kelompok, seperti keluarga, institusi, atau lingkungan yang lebih besar. Cara-cara dalam penelitian yang pertama sistematis, yaitu dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana hingga kompleks. Terencana dilaksanakan secara sengaja dan langkah-langkah yang sudah dipikirkan sebelumnya. Mengikuti prosedur ilmiah, yaitu dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, berikut ini prosedur penelitian. Yang pertama, penelitian diharapkan pada suatu kebutuhan atau masalah tertentu. Merumuskan masalah hingga batasan, kedudukan, dan alternatif cara pemecahan masalah jadi jelas. Menetapkan hipotesis sebagai titik tolak dalam mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data, dan dikembalikan pada hipotesis yang sudah dirumuskan. Menentukan kemungkinan untuk mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut serta implikasinya di masa depan. Ciri-ciri penelitian sosial. Mempunyai tujuan tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membuat penelitian lebih fokus dan tidak bercabang pada hal lain. Penelitian sosial dilakukan dengan terencana, menggunakan metode yang sistematis dan tepat sasaran. Melakukan analisis secara logis atau rasional dengan menggunakan suatu teori sebagai dasar atau pedomannya. Bersifat ilmiah,
dan diangkat dari fenomena atau kejadian yang benar-benar terjadi di masyarakat atau bersifat empiris. Proses pencarian data dalam penelitian sosial dilakukan secara objektif, di mana peneliti harus bersikap netral atau tidak memihak dan tidak memiliki kecenderungan tertentu. Objek dalam penelitian sosial adalah gejala dan fakta sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat. Menghasilkan suatu kesimpulan dapat ditarik generalisasi, terutama pada penelitian sosial yang menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif, peneliti harus menghindari generalisasi karena objek penelitian dilakukan dalam lingkup sempit dan kontekstual. Penelitian sosial dilakukan dalam suatu proses yang cukup panjang, mulai dari proposal, penelitian, proses penelitian, atau pencarian data, dan dilanjutkan dengan analisis data. Dalam penelitian sosial, biasanya disertai dengan instrumen atau alat penelitian seperti kuesioner, alat perekam suara maupun gambar, serta pedoman wawancara. Peneliti memerlukan manajemen waktu yang baik dalam melakukan penelitian sosial, agar peneliti dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Manfaat model penelitian sosial. Yang pertama, manfaat sosial dapat digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial, digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat, digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab akibat suatu fenomena, kebijakan atau perubahan sosial, memperkirakan fenomena sosial yang akan terjadi berdasarkan fakta yang telah dihadapi. Berikutnya adalah manfaat akademis. Yang pertama, untuk mengetahui ketercapaian dan keberhasilan program penelitian. Yang kedua, memberikan rekomendasi atau referensi serta mendorong dilakukannya penelitian lanjutan yang bersifat progresif. Manfaat bagi peneliti. Yang pertama, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi syarat akademik atau pengembangan karir. Yang kedua, mendorong sikap kritis, kerja keras, dan pantang menyerah bagi setiap peneliti. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.